Nah, bukan meragukan. Ada yang meragukan, menyepelekan, terus apa lagi? Syariat. Karena kaum muslimin tadi akidahnya tidak dibangun. Makanya kan ada yang masih bermaksiat, masih menerima sebagian aturan Allah, yang lainnya nggak mau. Padahal mustahil ada ruang untuk menolak seluruh syariat Allah. Quran surat An-Nisa. Bunyinya gimana? Allah bersumpah atas dirinya. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ya? Ada yang hafal? Enggak ada. Kalau ditanya ada yang hafal, bau muka semua. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ya. Itu menunjukkan kesempurnaan bahwa syariat itu hanya milik Allah dan hanya dari Allah. Dan mustahil kita menolak syariat, begitu. Karena pemilik jagat Allah. Karena pemilik diri kita adalah Allah. Makanya penting bagi kita untuk membahas runut atau tartib. Jadi tidak membahas langsung ke syariah atau hukum syara. Karena hukum syara itu syariah ranahnya. Apa yang harus didahului? Akidah dulu. Jadi ketika akidah sudah oke, mantap dengan definisinya, iman, apa iman definisi kemarin? Al-imanu huwa tasdikul jazmi. Al-imanu huwa tasdikul jazmi. Iman itu pembenaran pasti 100%. Sama seperti pembahasan kita barusan. Bahwasanya mustahil lampu itu jadi sendiri. Mustahil lampu itu ada dengan sendirinya. Dan itu logika sederhana. Ya. Tapi ketika matahari, ketika bilang matahari, itu kalau menurut ilmuwan itu katanya gas. Ada yang tahu nggak asal usul matahari atau teori matahari? Ada yang tahu? Pernah dengar? Pernah ya? Bahwa matahari itu ada banyak teori. Pertama dari gas, ya, gas yang memadat, panas, bikin kaayana panas, nggak gitu doang. Itu asal usul matahari. Atau katanya dari bintang yang meledak atau Big Bang tadi itu. Iya, pecelana, nyomecel tuh. Nyomecel tuh sih bahasa mana mecel? Bukan pecel. Pecel mah itu karedok. Mecel tuh kalau bola diputer gitu kan ada yang keluar ya. Nah, ada yang jadi bumi, ada yang jadi Merkurius, ada yang katanya mecel gitu. Tapi intinya tetap ada matahari, karena gitu. Nah, itu kan teori. Itu udah pakai akal itu. Meniadakan akal. Dengan konsep yang sama, dengan analogi yang sama, bahwasanya lampu yang di rumah saja, lampu yang ada yang kita tahu pinggir jalan atau di mana, mustahil terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang produksinya, ada yang membuatnya. Bagaimana dengan matahari yang begitu dahsyat, begitu megah? Mustahil terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang memilikinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sudah terwujud, maka terwujudlah keimanan. Siapa pemilik jagat? Allah. Siapa penguasa jagat? Allah. Siapa pengatur jagat? Allah. Begitu. Siapa pemilik kita? Allah. Maka baru kita masuk ke pembahasan hukum syara. Hukum syara itu adalah ranahnya syariah. Dalam hukum syara, apa kemarin bahasan hukum syara? Halo? Al-hukmu syar'i. Hukum syara itu apa? Hukmu syar'i huwa
Apa hukum syara dulu kita udah bahas. Khitab, betul. Hukmu syar'i huwa khitabu syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Alhamdulillah. Disebut khitab kayak guys atas ya. Nah, iya, itu berarti kan ada yang nempel ya. Hukmu syar'i, hukum syar'i itu apa? Khitabu syar'i. Nah, di sinilah ketika sudah clear pembahasan masalah akidah, maka pembahasan berikutnya adalah masalah syariah. Bicara syariah berarti bicara aturan. Bicara aturan berarti hukum syara. Pemilik jagat punya aturan, gitu maksudnya. Makanya definisi hukum syara adalah khitabu syari'. Tidak disebutkan khitabullah di sini. Tapi disebutnya apa? Khitabu syari'. Khitab seruan, asyari. Asyari itu siapa? Pembuat hukum. Khitabu syari', seruan dari sang pembuat hukum. Al-muta'alliqu, muta'alliq apa? Yang berkaitan. Ngait ya kakait ya gitu. Jika usep kakait lain. Hah? Iya kayak rantai. Yang berkaitan atau al-muta'alliq bi af'al yang berkaitan dengan perbuatan al-ibad, hamba, begitu. Kenapa tidak disebut al-insan tapi disebut al-ibad nanti ya, pembahasan kayak tadi. Jadi tidak sembarang kata dalam bahasa Arab itu penggunaannya. Masih ingat tadi ya? Anta syamsun. Kenapa tidak disebut anta kal syamsun? Paham ya sekarang ya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kenapa tidak pakai kaf di situ? Anta kal samsun, anta kal badrun. Nggak enak kan? Dari sononya. Nah, ini ada yang menciptakan kan? Ada yang syair itu kan, Masya Allah. Berarti si pembuat syair itu paham bahasa Arab. Dan si pembuat syair itu paham betul kedudukan Rasulullah SAW dibanding dengan matahari. Makanya nggak pakai kaf. Anta syamsun. Bukan engkau matahari, bukan. Engkau lebih mulia dari matahari, engkau lebih agung daripada sekedar matahari, gitu mengartikannya. Anta badrun, engkau lebih mulia dari purnama, bahkan engkau lebih indah, jauh lebih indah daripada sekedar purnama, gitu mengartikannya. Anta nur fauqa nuri, Anda lebih dari sekedar cahaya di atas cahaya, gitu. Nah, di sini juga sama, khitabu syari', al-hukmu syar'iyyu huwa khitabu syari', seruan dari asyari, sang pembuat hukum. Al-muta'alliq, yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, begitu. Nah, karena ini ranahnya syariah, di sini ada yang harus dihafal, yaitu apa? Kaidah usul fikih. Kalau ada yang tulis, yang punya hafalan kuat hafalkan. Ketika kita membahas syariah, kita membahas definisi hukum syara, maka modalnya adalah kita menghafal apa? Kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ada 2. Ya. Ini modal dasar. Kaidah usul fikih ada 2. Ada kaidah usul fikih mengenai perbuatan, ada kaidah usul fikih mengenai benda. 2 itu. Bagaimana bunyinya? Kaidah usul fikih mengenai perbuatan. Al-aslu fil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Itu kaidah usul fikih yang pertama tentang perbuatan. Gimana bunyinya? Al-aslu, ikutin atuh. Al-aslu bil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Al aslu fil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Artinya apa? Al aslu, hukum asal, fil af'al, dari sebuah perbuatan.
Taqayyad, terikat, bihukmi, dengan hukum syara, bihukmi syar'i. Berarti seluruh perbuatan manusia, ingat, seluruh perbuatan manusia yang namanya perbuatan taqayyad, terikat dengan hukum syara tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Nyupir, ada hukumnya nggak? Ada. Karena itu perbuatan. Ya. Konsekuensinya kita memahami kaidah usul fikih itu, al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Seluruh perbuatan itu terikat dengan hukum syara tanpa kecuali. Perbuatan kita atau perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, sekali lagi tanpa kecuali. Ngupil, perbuatan bukan? Perbuatan. Nyuhil, tahu nyuhil tuh? Naon nyuhil? Apa nyuhil? Ini cicing. Maksudnya apa? Ya terjemahkanlah masing-masing. Maksudnya itu perbuatan kan? Itu perbuatan. Secara tadi kaidah usul fikih terikat dengan hukum syara, berarti ada hukumnya dalam Islam. Nyuhil hukumnya apa? Nyuhil hukumnya apa? Ayo, nyuhil hukumnya apa? Mubah. Apa? Cicing. Pahami tadi konsepnya apa? Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara, begitu. Nyahil adalah perbuatan, berarti ada hukumnya, gitu. Apa hukumnya? Ya hukum syara itu. Nah, kita pahami hukum syara apa? Apa tadi hukum syara definisinya? Khitab syari, seruan asyari, sang pembuat hukum. Khitab syari al-muta'alliqu, yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi setiap perbuatan hamba itu ada hukumnya dari asyari, gitu maksudnya. Loh, kalau gitu apa hukum syara itu? Mana saja? Ternyata hukum syara itu hanya ada dua. Tentang 5 wae. Hukum syara itu hanya ada 2. Khitab kan? Seruan. Dari siapa? Asy'ari, pembuat hukum. Makanya perbuatan manusia itu ya ada hukum syaranya. Hukum syara mana? Hanya ada 2 dari Allah. Apa saja? Perintah dan larangan. Siapa yang jawab itu? Kalau ada kopi, kasih kopi dia. Khitab itu hanya ada 2, perintah dan larangan, gitu. Ya kan? Kalau bukan perintah, ya berarti larangan. Udah. 2 hukum syara itu. Penjabarannya apa? Nah, perintah itu apa? Perintah itu berarti kita lihat dulu perintahnya gimana. Perintahnya kudu apa sekedar. Nah gitu. Kudu teh apa bahasa Indonesianya? Harus. Kan perintah nih. Langsung baca WA cenah. Besok lembur wajib ya. Ada yang begitu? Besok masuk jam 7. Itu lembur bukan? Besok hari apa sih? Oh, di Sabtu. Sabtu masuk kerja nggak? Libur, tapi suruh masuk. Kalau masuk namanya apa? Lembur. Lembur, wajib ente. Jadi kudu ente. Ente kudu cenah. Berarti itu perintahnya tegas nggak? Hah? Tegas tuh maksudnya biasanya ada korina. Korina itu indikasi. Saya lembur pecat ku aing. Itu korinanya keras itu.
Berarti datang mual kira-kira. Berarti entah lembur apa wajib eta? Hah? Atau lain lembur atau karena wajib mah. Tapi biasanya dibuat gitu ya, lembur wajib. Lembur wajib. Tapi kan libur. Libur berarti sesuai dengan kesepakatan kerja. Kerja itu 5 hari, yang 5 hari ya. Nih, Senin sampai Jumat, maka Sabtu Ahad itu tidak termasuk kerja atau di luar daripada kesepakatan kerja yang harus. Yang terikat. Nah, yang terikat gitu. Karena konsekuensi kalau Senin nggak datang, karena kan terikat ya. Sudah disepakati. Tapi nggak datang. Kira-kira gimana? Hah? Peringatan yang maksudnya SP. Oh, peringatan. Berapa kali peringatan? 3 kali maksimal. Salah satu asup deui wae. SPD. Rebo entah asup deui wae. Naon tah? Kartu merah. Hah? Kan begitu. Tapi kalau nggak masuknya hari Sabtu, Senin sampai Jumat masuk, Sabtu nggak masuk, kira-kira diperingatin nggak? Di SP mual. Kenapa mual? Karena libur gitu loh. Berarti yang kudu, yang harus, yang apa namanya? Temenang henteu terikat itu Senin sampai Jumat gitu. Kalau Sabtu libur. Berarti yang wajib yang mana? Senin sampai Jumat. Sabtu? Nah, tambahan. Tambahan, Pak. Enggak gini, kita akan memahami khitabus syari. Khitabus syari seruan dari Asy'ari, dari pencipta jagat, pencipta kita, pemilik kita hanya ada 2. Seruan, perintah dan larangan. Berarti kan perintah. Perintah itu ada 2. Perintah yang kuat, ada perintah yang enggak kuat. Dalam bahasa kitabnya jazm dan ghairu jazm. Kalau perintahnya kuat berarti tadi kudu. Kan begitu? Kalau perintahnya kuat maka itu harus. Amun teu diespek. Kan begitu? Dalam Islam, perintah yang kuat itu atau yang jazm itu kita sebut dengan fardu. Kok jawabnya wajib? Emang wajib sama fardu ada bedanya nggak? Hah? Dari segi bahasa, bahasa mana itu? Wajib bahasa apa? Kumaha sih? Wajib bahasa apa? Bahasa Indonesia katanya. Ede banget dia. Wajib bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ada wajib militer, itu bahasa Arab itu. Wajib itu bahasa Arab. Saya sudah sampaikan ya, bahwa bahasa Indonesia itu 80% adalah bahasa Arab. 60% diantaranya sesuai dengan makna seharusnya. Makna Arab maksudnya. Berarti kalau 80 kurangi 60 berapa? 20. 20 diantara bahasa Arab yang sudah di Indonesia itu sudah tidak sesuai maknanya. Tapi lafalnya sama Arab. Gitu. Contoh wajib. Kalau wajib sesuai apa nggak sesuai tuh? Sesuai kan? Wajib itu kan harus ya. Harus gitu loh. Nah makanya wajib atau fardu itu bahasa Arab semua. Maka khitab atau perintah dari Allah ada yang jazm, ada yang kuat. Kuat itu kita sebut dengan fardu atau wajib. Kalau tidak dilaksanakan, dosa itu adalah sebenarnya kalimat lain. Jadi kalau ada perintah dan perintahnya itu jazm atau kuat, maka ketika tidak dilaksanakan perintah itu kayak tadi di SP, sanksi. Nah begitu. Tapi kalau di dalam bahasa syariat itu bukan SP, itu namanya ada korinah jaziman. Ada ada konsekuensi yang sangat besar yang harus ditanggung ketika tidak dilaksanakan perintah itu.
Ya. Contoh, apa yang fardu dalam Islam? Sholat. Sholat 5 waktu. Sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sholat semua di sini? Atau kadang-kadang sholat? Sholat fardu dijalanin nggak? Jalanin. Sekarang jalanin nggak sholat fardu? Hah? Oh, sekarang lagi ngaji. Oh, bisa dia jawabnya. Ya, fardu itu kan harus dijalankan. Ketika tidak dijalankan, maka ada konsekuensi besar atau sanksi besar. Atau ada ancaman besar. Nah, begitu. Nah, ancaman yang sangat besar. Itu namanya fardu. Maka temenang hente. Nah, bahasa Indonesia apa itu? Temenang hente bahasa Indonesia apa? Tidak boleh tidak. Nah, harus dilaksanakan. Kan begitu. Apapun alasannya. Gak ada alasan. Makanya sholat itu fardu. Sakit. Laksanakan tetap. Kan begitu. Sakit tetap sholat gak? Tetap sholat kan? Kenapa sholat? Ya karena fardu. Gitu memahaminya. Gak bisa diri. Duduk. Gak bisa duduk. Tidur. Nggak bisa keneh wae. Hah? Isyarat. Bener isyarat. Kicep cina. Itu menunjukkan bahwasanya sholat itu fardu. Gitu maksudnya. Maka harus dilaksanakan. Nggak peduli keadaannya kayak apa. Nggak ngertiin banget. Bukan nggak ngertiin banget. Itu beda bahasan. Itu bahasan masuk pembahasan azimah masih lupa lagi. Allah Akbar. Masih ingat nggak bahasan itu? Waktu dibahas itu azimah itu apa? Azimah itu hukum semula atau hukum pertama. Itu azimah. Ketika hukum pertama itu azimah namanya, atau hukum semula itu azimah namanya. Lazim. Nah, azimah itu. Tapi ketika tidak bisa dilaksanakan karena muncul uzur. Adanya uzur. Uzur tahu uzur? Uzur itu alasan sebab tidak dilaksanakan, alasan yang tidak alasan yang menjadi sebab tidak bisa melaksanakan yang azimah tadi. Maka itu uzur. Maka muncullah apa? Rukhsah. Jadi nggak ujuk-ujuk rukhsah. Nah tadi sholat itu berdiri. Sangat capek. Nah ada uzur nggak? Nggak ada. Ada uzur itu ketika dia tidak bisa berdiri. Nah uzur itu. Maka ketika ada uzurnya muncullah hukum berikutnya rukhsah, boleh nggak berdiri gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk sholat mah capek aing nangtung wae cenah. Diuk air mah gantian. Ya sholat duduk itu harus ada uzur yang tidak bisa dia menjalankan dengan berdiri. Itu namanya uzur. Kemudian muncul rukhsah. Tapi ketika dia bisa berdiri lagi, maka uzurnya ada nggak? Nggak ada. Rukhsahnya hilang juga. Dengan hilangnya uzur, maka rukhsah pun hilang. Kembali ke hukum azimah. Ngajina bari tunduh wakil. Paham ya? Nah, jadi hukum syara definisinya adalah khitabus syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara itu adalah seruan dari sang pembuat hukum, dan sang pembuat hukum, seruan dari sang pembuat hukum itu hanya ada dua, ada perintah, ada larangan. Perintah itu juga kita lihat dulu, kalau untuk perintahnya jazm atau kuat, maka itulah yang disebut dengan fardu. Contohnya sholat, puasa Ramadan, begitu.
Kewenangan itu harus. Tapi kalau perintahnya itu enggak sampai sesaklek itu, diperintahkan tapi enggak sesaklek itu, namanya sunnah. Namanya apa? Sunnah. Berarti bukan fardu atau gairu jazm. Jadi kalau perintah enggak jazm, enggak kuat perintahnya, maka gairu jazm berarti. Apa namanya? Sunnah. Diperintahkan oleh Allah, tapi enggak ada konsekuensi. Cuman ada kemuliaan di situ. Nah, itulah sunnah. Contohnya apa? Contohnya apa? Tahajud. Apalagi? Puasa sunnah apa? Senin dan Kamis. Terus apa lagi? Hah? Umroh. Nah, nanti kalau umroh ada bahasan sendiri nih. Apakah umroh sunnah? Nah, kapan kita ngobrolin itu nih? Nah, ini makanya harus pondasinya harus kuat dulu. Harus jelas dulu. Nanti kalau langsung ke bahasan ke sana, yang ngomong syariah aja kayak gini, kayak ngaget deh. Kok jadi wajib sih? Dari mana? Nah, kita mencermati tadi qarinah dari bahasa Arabnya, seruannya. Kan kita udah belajar tadi, anta syamsun, ya, nggak pakai kaf, anta kal samsun. Oh, maksudnya begitu. Nanti juga ada di dalam Al-Qur'an perintah-perintah itu ternyata dia terkategori fardu. Gimana caranya? Lihat indikatornya, indikasinya, ada huruf apa di situ. Begitu. Di terjemahannya bukan fardu. Nah, terjemahan itu tidak 100% sesuai dengan makna bahasa yang diinginkan atau makna bahasa aslinya. Karena terjemahan itu bergantung kapasitas kemampuan si penterjemah, gitu maksudnya. Yang bagus adalah kita memahami lughatul arabiyahnya, bahasa Arabnya. Jadi memahami secara ya tadi bahasa Arabnya, gitu. Baik, khitab itu ada dua, ada perintah, ada larangan. Perintah yang jazm itu fardu, yang ghairi jazm disebut sunnah. Berarti yang jazm itu kita laksanakan, kalau yang sunnah kan definisinya ini juga penurunan makna. Fardu definisinya apa? Kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Sunnah definisinya apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa katanya. Oh iya kan ini. Oh iya, ini kan namanya kita mengkaji kan, makanya penting kita membahas tadi akidah dikokohkan, mengetahui ketika akidah dikokohkan, mengetahui kedudukan siapa kita, makhluk, siapa yang menciptakan kita, Allah. Berarti Allah itu siapa? Yang menciptakan kita, yang menjadi pemilik kita, gitu. Kemudian setelah clear bahasan akidah, bahas syariah, hukum syara. Allah punya seperangkat aturan yang ditaklifkan, yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, ciptaannya. Nah, kita bisa mengetahui gimana? Ya belajar, ya. Definisi-definisi. Fardu itu harus dikerjakan. Wajib. Kenapa? Karena jaziman qarinahnya. Indikasinya jazm. Sunnah kerjakan enggak? Tadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa katanya. Tapi pelan-pelan ngomongnya dia. Bukan tidak apa-apa. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan surga. Ya begitu. Oh, ini juga mohon perhatian. Ini kita harusnya merubah mindset kita, cara pandang kita mengenai hukum syara. Ini kan baru dua nih,
fardu sama sunnah. Yang fardu oke lah, tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Yang sunnah ini harus merubah konsepnya, merubah mindsetnya, maaf. Pertama, sunnah itu bukan dikerjakan tidak dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maaf, itu tidak tepat. Yang jelas adalah sunnah bisa menghantarkan kita kepada surga. Coba, gimana kalau mindsetnya begitu? Sunnah, amalan sunnah, itu bisa menghantarkan kita mendapatkan surga. Kira-kira dengan terminologi yang tadi, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau mindset baru, yang sekarang, sunnah itu bisa menghantarkan kita kepada surga. Kira-kira kuat mana bobotnya? Yang mana? Kira-kira semangat mengerjakannya mendingan yang ini atau mendingan yang ini? Maksudnya ini yang kiri nih, ini yang kanan. Yang kiri itu yang tadi. Sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang kanan, sunnah, amalan sunnah itu bisa menghantarkan kita mendapatkan surga. Kira-kira semangat mengerjakannya yang kiri yang kanan. Kenapa yang kanan? Karena dengan sunnah itu bisa mendapatkan surga. Mana nasnya? Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana hujahnya? Nah, di sini perlu kita pahami. Ya? Pernah disampaikan, mungkin lupa ya, bahwasanya siapa saja yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah bangunkan rumah di surga. Masih ingat bahasan itu? Itu kepikiran pisan eta. Kita ingat? Pernah dibahas kita di dalam majelis. Sunnah loh ini. Barang siapa yang melaksanakan sunnah 12 rakaat dalam sehari, itu sudah kita rinci, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Mohon maaf, diulang lagi bahasannya. Apakah yang ada di sini tidak tertarik untuk mendapatkannya surganya Allah? Itu sunnah. Kadang kita menyepelekan, sunnah iya mah. Oh, akbar. Sunnah bisa menghantarkan kita mendapatkan surganya Allah. Tapi kan sudah clear. Sunnah doang kan? Ya enggak juga. Ya kan subuhnya dikerjain kan? Zuhurnya dikerjain. Asarnya dikerjain. Maghribnya clear. Isya enggak disebut. Berarti enggak usah. Ya enggak gitu. Ya. Ini terminologi ya. Mindset. Ya, mindset. Coba perhatikan sekali lagi. 12 rakaat dalam sehari. Menjalankan sunnah, Allah bangunkan rumah di surga. Berarti Allah berjanji dan Allah mustahil khianat. Allah mustahil dusta. Allah mustahil ngeprank. Bahasa sekarang gitu ya. Mustahil Allah ngeprank. Mustahil Allah dusta. Mustahil Allah khianat terhadap janjinya. Kalau dilaksanakan oleh hamba. Kesampingkan dulu masalah khusyuk dan tidak khusyuknya. Kesampingkan dulu dan lain-lainnya. Jalankan. Ya? Coba sejak pembahasan itu, ada yang 12 rakaat? Masya Allah. Berarti memang kurang kuat dorongannya ini. Ya. Ya Allah, setiap hari itu Allah menawarkan surga pada kita itu. Cuman kita nah. Ya tadi itu loh. Jangan berwajib ya saya. Giliran lembur tahu wajib. Ya? Bahwasanya surga itu tiap hari Allah tawarkan. Bukan hanya dengan amalan fardu.
Al-Fakir tidak mendiskreditkan fardu, bukan begitu bahasanya ya. Bahasanya begini, sunnah saja sebegitu besar, bahkan bisa menghantarkan kepada surga. Sunnah. Bagaimana dengan fardu? Ini kayak yang udah aman aja ini, melalui hisabnya. Ya kan? Yang fardunya jangan ditanya, dijalanin nggak? Insya Allah jalanin ya. Iya. Tapi sudah sempurna? Atau sudah berusaha menyempurnakan? Biasa aja tadi salatnya kayak kemarin. Ya, 5 menit beres. Bahkan kurang dari 5 menit. Ya. Coba silakan dicoba, dijalankan. Bukan dicoba, diazamkan. Jalankan sunnah. Azamkan hari ini saya berusaha untuk memenuhi 12 rakaat. 12 rakaat rawatib. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 setelah maghrib. Coba dawamkan. Kalau sehari ini belum 12, baru 2 rakaat, enggak apa-apa. Karena emang bangun rumah tuh emang enggak langsung kita mah ya. Fondasi heula. Terus dicor heula. Sama kayak gitu. Seumur hidup kita jalankan, seumur hidup kita bangun rumah. Ya. Kebanyakan manusia sibuk membangun rumah di dunia, tapi enggak pernah peduli dengan kehidupan rumahnya di akhirat. Padahal sudah disepil oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Yang di sini udah punya rumah semua? Alhamdulillah. Kan? Ada yang baru? 2 lantai? Berorah aja. Semua, hampir semua, kebanyakan manusia sibuk membangun rumah di dunia. Tapi dia lupa untuk membangun rumahnya di surga. Bangun rumah di dunia bertahun-tahun. Biayanya yang ya, berapa biayanya? Kemarin tuh ngobrol berapa? Habis 200 mah. 200 juta. Ya, lebih ya. Lebih. Berapa hari itu? Cukup 2 hari? Enggak cukup, itu bertahun-tahun itu. Tapi rumah yang dibangun di dunia itu akan kita tinggalkan. Ya. Paling banter juga sama anak-anak kita kalau nggak dijual sama mereka. Susah payah dibangunnya. Sampai lupa bangun rumah di surga. Saking sibuknya bikin rumah di dunia. Begitu apa gitu? Ya? Bahkan jadi pikiran, belum punya rumah, ya Allah. Begitu nggak? Yang belum punya rumah? Ya Allah, belum punya rumah, ya Allah. Sampai khusyuk di musola. Minta bikin rumah di dunia. Fokus hidupnya untuk bangun rumah di dunia. Allah Akbar. Bukan nggak boleh, bukan. Ya. Tapi ini, kita akan pulang. Rumah yang Anda bangun di dunia. Oh, bukan udah punya rumah. Kita akan ditinggalkan. Perhatikan ini, camkan. Rumah yang susah payah Anda bangun. Mungkin ada yang Anda cicil. Itu pasti Anda tinggalkan. Dan Anda akan menghadapi kenyataan di akhirat nanti. Rugi kalau kita tidak membangun rumah di surga. Gimana caranya tadi? Rawatib, bahkan tidak pakai rupiah sepeser pun, nyaris gak bermodal. Hah? Tuh, lemburan katanya. Nah makanya ini mindsetnya agak dirubah, ya. Sunnah itu bukan sekedar mendapatkan pahala tambahan, ya, tapi dia akan menguatkan amalan fardu. Loh iya kan Anda sholat
sunnah sebelum subuhnya masa ditinggalin gitu loh. Lah iya kan? Anak 4 rakaat sebelum zuhurnya masa ditinggalin. Fardu itu mah, kedudukannya jauh lebih tinggi ketimbang yang sunnah gitu maksudnya. Sebanyak apapun amalan sunnah itu tidak akan pernah bisa menyaingi amalan fardu, gitu maksudnya. Tapi fokus bahasan kita di sini ketika membahas tadi sunnah itu apa tadi? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kita nggak dapat surga, gitu maksudnya. Kayak gitu. So, coba kita sama-sama mulai besok subuh, nanti subuh ya. Coba di grup ada nggak? Alhamdulillah 2 start gitu. Ada nggak yang berani gitu coba? Saya awalin ya. Tadinya mau, bukan untuk ria sih ya, saya nggak nyahuan, saya nggak tempo. Enggak, ini adalah fastabikul khairat. Kalau itu bisa menyemangati, kenapa tidak? Kalau itu bisa membuka jalan saudara-saudara atau jamaah yang lain untuk menyemangati, mengikutinya, itu akan jadi pahala jariah. Betul memang, kita bahas berikutnya mengenai sum'ah, ta'assub, atau riya. Ya, bukan untuk itu tidak. Makanya di grup internal kita aja. Sok coba. Jangan dibikin status, alhamdulillah, sudah 12 rakaat sehari ini. Udah bangun pondasi rumah di surga. Enggak, kalau ada niatan ria terbakar malam itu. Ya. Tapi di grup kita saja. Coba subuh ada enggak? Boro-boro ini ngeta ngajawab pertanyaan saya nggak jawab. Tapi insya Allah ya, ayo kita coba ya, rasakan ketika kita melaksanakan atau berazam memenuhi atau mentargetkan 12 rakaat rawatib yang tadi, maka nilai kita menjalankan fardunya itu akan berbeda. Akan berbeda seperti biasanya. Kalau yang biasanya fardu itu gitu keneh wae, maksudnya ngejar setoran gitu. Aduh, jam segini. Ya Allah, makan siangnya aja setengah jam. Sholat yang 5 menit itu terasa lama. Tapi ketika sudah kita menjalankan tadi ya rawatib yang itu, coba rasakan. Baik, itu dulu ya. Berarti bahasan kita terkait dengan hukum syara, definisinya dari hukum syara, khitabus syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad, terus kemudian kaidah usul fikih yang pertama terkait dengan perbuatan, yaitu al-aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Hukum syara itu apa? Tadi ya, khitab, perintah dan larangan. Perintah yang jazm itu adalah fardu, perintah yang ghairu jazm adalah sunnah. Berikutnya juga begitu. Larangan yang jazm itu haram, larangan yang ghairu jazm adalah makruh. Udah berapa tuh? Udah berapa? 4. Ada perintah, ada larangan. Perintah yang jazm itu fardu, yang ghairu jazm sunnah. Definisinya sunnah tadi ya, mindsetnya agak dirubah. Larangan yang jazm adalah haram, berarti dilarang keras larangannya itu haram. Ghairu jazm dilarang tapi nggak ada konsekuensi. Dilarang sama Allah tapi nggak ada konsekuensi. Namanya makruh. Makanya fardu sunnah makruh itu masih perintah Allah. Itu khitab Allah yang masih boleh dijalankan. Loh, makruh masih boleh dijalankan? Iya. Karena makruh masih termasuk halal. Gitu. Karena makruh masih termasuk halal. Kan kita tahu ada halal, ada haram. Haram sendiri, halal itu termasuk di dalamnya makruh. Begitu. Dilarang oleh Allah, tapi ketika dijalankan maka tidak ada konsekuensi apa-apa.
apakah di